Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nuri Pratama Sinaga. My study number is 203-2023 and I'm uh, as exchange student from UPP. And then the Honorable to Mr. Pandu Prasojo MPD as a lecturer of statistics for language research in UIB class. And then this video I want to explain and I want to answer about question from the ujian akhir semester Ganjil. I want to use the SPSS apps. Right, this is SPSS apps. And then firstly, I want to pertama saya akan masukkan data dari soal yang diberikan, yaitu treatment result of group A in listening podcast. Kemudian di aplikasi SPSS pertama kita pergi ke variable view dan kemudian ke name kita buat pertama, yaitu kita masukkan datanya. Yang pertama adalah nama siswanya. Setelah nama siswa kita buat di sini adalah variabel X, dan yang kedua adalah variabel Y. Baik, untuk di bagian nama siswa kita ubah menjadi string karena akan saya masukkan data yang bukan number. Kemudian di bagian variabel kita pergi ke values, kemudian kita tambah value 1 yaitu dengan tes 1. Kemudian kita tambah kemudian terus seterusnya sampai 4. 3 tes 3. Di tes 4, kemudian kita tambah. Kemudian setelah sudah seluruhnya kita berikan value-nya, kemudian kita Oke, setelah data kita sudah masukkan di bagian variable view, maka di data view kita akan masukkan nama siswa, data nama siswa di bagian data view. Baik, saya akan masukkan nama siswa. Oke. Baik, ini sudah nama siswa sampai 10. Karena tadi sudah saya bagi, maka dari angka 1 sampai 10 saya akan masukkan angka 1. Sebelum itu saya ubah dulu desimalnya jadi 0 agar tidak ada angka setelah koma. Oke, 1 sampai angka 10, kemudian 2, kemudian 21, 3, dan 3. Kemudian 31, 4. Oke. Sudah saya pindah. Oke. Baik. Kemudian di variabel Y kita masukkan data yang telah diberikan tadi, yaitu pertama tes pertama. Tes ke-1 kita pindahkan dulu ke variabel Y-nya sampai ke angka 10. Oke. Untuk tes kedua kita pindahkan juga. Kita pindah.
Oke, di nomor 11 sampai 20. Oke, selanjutnya seperti itu hingga tes keempat. Oke, kemudian oke, sudah selesai. Saya masukkan semua datanya. Kemudian kita akan melakukan analisis one way ANOVA atau analisis ANOVA dan juga homogeneity dan baik, saya akan melakukan analisis homogeneity dan normality serta ANOVA. Yang pertama kita pergi ke transfer means, kemudian kita ke means, kemudian variabel x kita pindah ke independen dan variabel y kita pindah ke independen. Untuk option sudah, kemudian oke. Baik, ini dia means-nya. Ini adalah hasil akhirnya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tes uji normalitas, yang mana uji normalitas ini sendiri kita untuk menguji apakah data tersebut normal atau tidak, atau tidaknya distribusi suatu data, yang mana pengujian ini dilakukan mengetahui pemilihan uji statistik yang digunakan. Yang pertama kita menuju analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Kemudian kita masukkan seluruh variabel x dan y ke dependent list. Kemudian oke. Kemudian kita lihat di hasil outputnya ini, yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas, yang mana uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dari kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Dengan lain, homogenitas berarti bahwa hubungan ataupun kelompok data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Pertama kita ke analisis, kemudian kita ke compare means, kemudian kita ke one way ANOVA. Kemudian variabel x kita pindah ke faktor dan juga variabel y kita pindah ke dependent. Oke, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini, one way ANOVA. Baik, dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kolom stick yaitu 428, yang mana signifikasi homogenitas bahwa diperoleh dari nilai 0,428 lebih besar dari 0,05, yang artinya nilai hasil lebih besar dari p-table. Maka sesuai dengan dasar pengambilan kesimpulan menunjukkan variabel nilai tes 1 hingga 4 adalah memiliki varian yang homogen. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji regression, yang mana kita pergi ke analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian variabel x kita
kita masukkan ke independen dan variable y kita masukkan ke, kemudian klik off. Nah, kemudian ini adalah hasil output dari regression. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari hasil output yang saya peroleh tadi. Ini merupakan hasil output dari one way uji uji normalitas dan uji homogenitas dan uji regression. Bahwasanya pada tabel ini, Case Processing Summary, kita dapat melihat total data dari tes 1, kedua, dan ketiga hingga dan 4, yaitu totalnya berjumlah 40 dan persennya terdapat 100%. Kemudian pada data table report ini, kita dapat melihat means dari tes pertama yaitu 81,10, kemudian tes 2 80,60, tes ketiga adalah 76,20, yang pertama 82,80. Kemudian kita lihat pada tabel ANOVA. Berdasarkan tabel dapat dilihat pada bagian baris deviation from between group sig 0,428 bahwa 0,428 lebih besar dari 0,5, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan ataupun hubungan yang sama. Kemudian ini didapat pada grup statistik ini dapat melihat bahwasanya variabel y tes pertama, kedua, dan ketiga, keempat yang jumlahnya 10, 1, 10, 10, dan 10. Seperti itu. Kemudian pada independent sample test. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai significance test for equality of variances adalah sebesar 0,811 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa varian data homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berdasarkan pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assumption. Signya yang ini dalam table equal variances assumed. Kemudian independent sample test. Oke, pada output independent sample test pada bagian equal variances assumed diketahui nilai signya sig to tail yaitu yang ini, yaitu tailnya 0, sig to tailnya itu yang ini, sig to tailnya itu 0,100. Jadi tabel output independent sample test pada bagian of equal variances assumed diketahui nilai sig to tails sebesar 0,100 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan aturan pengambilan kesimpulan dalam uji ini berarti HA ditolak dan HO diterima. Jika hasil analisis pada nilai significance test for equality of variances adalah lebih besar dari 0,05, maka dengan demikian dapat diartikan bahwa varian data adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berdasarkan pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variances assumed. Kemudian test regression. Sudah dilihat pada descriptive test regression ini, seperti ini. Baik, seperti ini. F-nya 49.
Dan ini hasilnya sudah saya pindahkan ke dokumen Word. Baik, saya kira sampai di sini saja penjelasan saya mengenai penggunaan SPSS Apps tentang treatment result of Group A in listening podcast. Baik, saya cukupkan di sini saja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next video. And thank you, Mr. Pandu.